Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum? Semoga semuanya dalam keadaan baik juga ya, jaga kesehatan, jangan keluar rumah. Karena Kalimantan Timur masuk peringkat 10 dengan kematian disebabkan corona terbanyak ya, kalau nggak salah Ustazah kemarin bacanya begitu. Jadi jaga kesehatan, sering-sering minum vitamin C biar badan fit, kuat, tahan dari segala virus dan penyakit, dan juga biar sehat. Kurangi keluar rumah, dan kalaupun keluar rumah harus kenakan masker ya, jangan sok kuat nggak pakai masker. Lalu hari ini setelah minggu kemarin ulangan harian, alhamdulillah nilainya banyak yang bagus. Saya sudah melihat hasil-hasil jawaban kalian, walaupun ada beberapa yang masih belum ulangan harian ya. Yang belum ulangan harian tolong hubungi Ustazah ya, agar bisa kita atur gitu kapan waktu yang tepat untuk menyusul ulangan hariannya tersebut. Oke, kita lanjut pelajaran ini. Masih tentang jumlah ismiyah, karena buku level 1 ini masih tentang mempelajari jumlah ismiyah. Dan ini jangan sampai dilupakan, kita sekarang masuk ke bagian lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah. Lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah yang kita pelajari sekarang ini adalah ad-dhamairul munfasilah atau kata ganti nama orang. Bisa jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke rumusan yang ketiga dari pengembangan jumlah ismiyah, yaitu adalah pengembangan, kita baca judulnya ya, pengembangan jumlah ismiyah yang diawali domir munfasil. Masih ingat domir munfasil? Domir terbagi menjadi dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kalau munfasil itu artinya terpisah dia. Artinya dia katanya berdiri sendiri, domirnya itu, kata ganti nama orangnya itu. Contohnya seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, dan lain-lain. Kalau yang satunya domir muttasil itu artinya kata ganti nama orang yang tersambung. Maksudnya dia tersambung dengan kata sebelumnya. Bisa jadi dia menjadi satu kata. Contohnya seperti, dan versi singkatnya dari munfasil itu. Contohnya seperti hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ina, itu adalah domir muttasil. Sedangkan yang kita pelajari sekarang ini adalah domir munfasil. Berarti jumlah ismiyahnya itu diawali oleh domir munfasil. Domir munfasil ini diawali oleh domir yang terpisah-pisah tadi, yang huwa, huma, hum itu, dengan khobar berupa jumlah ismiyah. Nah, berarti di dalam kalimat ini ada dua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang kalimat utama itu, dan khobar, dan jumlah ismiyah kecil yang kedudukannya itu menjadi khobar. Ya, Ustazah ulangi sekali lagi. Jadi dalam kalimat ini terdapat dua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah pertama adalah jumlah ismiyah yang utama, yang dari kalimat itu. Lalu jumlah ismiyah kecil yang kedudukannya itu menjadi khobar di dalam jumlah ismiyah yang utama. Paham ya? Kita masuk ke bagian contoh nih biar lebih paham. Huwa, ini adalah kalimatnya ya, terjemah dari ia, satu laki-laki, bapaknya adalah pintar dalam agamanya yang murni. Ini agak sulit pembahasannya ya. Jadi tolong fokus, konsentrasi supaya bisa memahami ini. Huwa abuhu alimun fi dinihil hanif. Maksudnya adalah kita lihat dari sisi kedudukannya dulu. Nanti baru Ustazah jelaskan dari sisi maknanya ya. Dari sisi kedudukannya dulu. Tadi kan Ustazah jelaskan ada dua jenis jumlah ismiyah. Nah, coba kalian di sini lihat di sini.
mubtada, khobar, sifat. Ada dua mubtada, khobarnya kan ya. Nah, itu sudah yang Ustazah maksud tadi. Jumlah ismiyahnya ada dua. Gimana itu maksudnya Ustazah? Mubtada, ini mubtada yang pertama ini, mim, ini kan mubtada. Berarti huwa ini kedudukannya menjadi mubtada. Dan ini adalah mubtada yang utama. Lalu khobarnya yang mana Ustazah? Khobar dari mubtada si huwa ini adalah jumlah ismiyah ini yang menjadi khobar dari mubtadanya huwa. Jumlah ismiyah khobarnya ini yang mana? Yang ini. Abuhu alimun. Abuhu alimun. Abuhu ini juga jadi mubtada. Alimunnya ini sebagai khobarnya si abu. Khobar itu kan punya pemilik ya. Yang namanya khobar pasti punya mubtada. Dan mubtada si huwa ini khobarnya adalah abuhu alimun. Tetapi abuhu alimun ini juga adalah jumlah ismiyah. Dengan mubtadanya abuhu dan khobarnya alimun. Gitu ya. Insyaallah bisa dipahami. Kalau misalkan masih bingung, ulang-ulang aja lagi video Ustazah. Atau langsung tanyakan aja ke Ustazah nanti di WhatsApp gitu biar lebih paham. Fi dinihi di dalam agamanya. Oh, artikan ya. Huwa dia, abuhu ayahnya si dia itu pintar. Ayahnya si ini pintar. Fi dinihi di dalam agamanya, agamanya si ayah, al-hanif yang murni. Al-hanif ini adalah sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari dini. Ya. Artinya kan agama yang murni. Berarti yang murni itu siapa? Yang murni adalah agamanya. Agama yang murni. Bukan bapaknya yang murni. Agamanya ya. Lalu untuk sementara ini bagian awal. Nanti Ustazah jelaskan lebih lengkap di bagian contoh-contohnya ya. Lanjut. Nah, ini masih kita berusaha untuk mengenali lebih jauh, lebih detail bagaimana cara membuat kalimat tersebut dan memahaminya. Nih ya, ia satu laki-laki, bapaknya adalah pintar di dalam agamanya yang murni. Sekarang, kalimat ini seperti biasa kalau kita mau menerjemahkan, kita harus mencari kata-katanya di dalam al-mufrodat, di dalam buku mufrodat. Dan kalaupun, atau di dalam kamus ya, karena buku satu ini banyak kata-kata yang harus dicari di dalam kamus. Jadi kita cari dulu kata-kata yang tidak kita ketahui di dalam kamus, tapi kalau sudah tahu ya langsung tulis saja. Iya, satu laki-laki, berarti huwa ya, kita tulis huwa. Bapak, nah Ustazah bisa ya, bapak itu abun, ya kan? Ayah itu abun. Nya, ada nyanyi ya, nyanya dulu. Ini Ustazah kasih panah. Berarti nyanya ini nyanya si huwa. Bapaknya, nyanya huwa, bapaknya si huwa kan? Bapaknya dia. Jadi kembalinya ke huwa. Kalau huwa itu satu orang laki-laki, berarti nyanya jadi hu ya. Kita sudah pelajari ya yang kemarin yang oh iya, kita ada pelajari ke minggu kemarin tuh yang fihi ma fihim fihi ma fihinna, ya kan? Nah, yang itu dia supaya lebih paham kalian perubahannya ke arah mana. Hu ini nyaknya ke dia satu laki-laki adalah pintar bahasa Arabnya alimun. Pintar bahasa Arabnya alimun. Dalam agama dinun, agama itu dinun nya. Nah, agamanya siapa? Agamanya si ayah. Bukan agamanya dia. Ini kan ceritanya ada dua orang nih. Ada dia laki-laki yang lagi kita gosipin nih, ceritanya lagi kita gibah. Dia laki-laki satu orang, dia sendirian. Dan dia punya bapak, ya kan? Nah, kita ini pengen ngegibah dia kalau dia tuh punya bapaknya tuh pintar dalam agamanya. Bapaknya nih punya agama Islam, dinonnya maksudnya Islam ya. Punya agama Islam dan bapaknya ini sangat pintar, mungkin sejenis ustadz atau syekh gitu dalam agamanya yang murni.
Jadi kita mau ngegibah dia nih. Dia, bapaknya itu pintar dalam agamanya yang murni gitu. Gitu ya bahasa intonasinya. Mudah dipahami. Jadi agamanya ini agamanya si bapak, bukan agamanya dia, ya. Nanti kalau misalkan kita cerita dia, ibunya tuh berarti ini berubah jadi ha. Karena nyanya nih, nyanya kembali ke ibu, bukan bapak. Karena ini bapak jadi hu gitu ya. Nanti sambil dilihat panah-panahnya ini untuk memudahkan kalian dalam mengembalikan domir tersebut. Dulu juga Ustazah waktu kapan ya? Waktu pertama kali belajar bahasa Arab, mengembalikan domir ini ke arah mana Ustazah dulu agak bingung. Jadi ini Ustazah permudah dengan kasih tanda ini. Yang murni berarti dia sifat, karena ada terjemah yang berarti dia sifat. Ya. Lanjut cara langkah keduanya. Langkah keduanya adalah membuat kata-kata yang sudah kita temukan di dalam kamus ini menjadi sesuai di dalam kedudukannya di dalam kalimat. Karena kalimat itu dalam bahasa Arab mereka punya kedudukannya masing-masing. Bukan cuma bahasa Arab, bahasa Indonesia juga punya kedudukan-kedudukan dalam sebuah kalimat gitu tuh kata-katanya. Begitu juga bahasa Arab. Dan ini dia karena dia jumlah ismiyah, maka kedudukannya itu adalah mubtada dan khobar. Ya, yang namanya jumlah ismiyah itu aja mubtada dan khobar. Yang di awal itu berarti menjadi mubtada, berarti huwanya mubtada, tidak perlu dirubah karena huwa ini adalah mabni, artinya isim yang tidak bisa dirubah sama sekali. Dia tetap huwa. Lalu karena huwa ini mubtada, berarti punya khobar dong. Yang mana khobarnya? Khobarnya adalah ini, bapaknya pintar. Bapaknya adalah pintar, itu adalah khobarnya huwa. Artinya khobarnya itu adalah dalam bentuk jumlah ismiyah. Lalu jumlah ismiyah di dalam ini berarti ada mubtada lagi dong. Nah, mubtadanya itu adalah ini, abuhu. Berarti dia itu mubtada. Kalau dia mubtada, berarti yang namanya mubtada kemarin Ustazah ingatkan wajib rofa. Yang namanya mubtada wajib rofa. Tanda-tanda rofa itu adalah dhammah akhirnya. Karena akhirnya dhammah, maka kita tambahi dhammah. Dan wow ini karena abu ini adalah bagian dari asmaul khamsah. Asmaul khamsah ya? Ya, asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Nah, Ustazah jelaskan lagi di asmaul khamsah. Panjang videonya kayaknya nih. Asmaul khamsah itu adalah berarti isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 ini berarti isim yang ketika rofa ditambahi waw. Ada beberapa jenisnya nanti Ustazah kasih tahu. Tapi abun ini merupakan salah satu dari asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Karena makanya itu dia ditambahi waw. Ketika rofa dia ditambahi waw dan disukunkan. Jadinya dipanjang abuhu gitu ya. Ini adalah bentuk rofa dari kata abun yang ditambahi hu. Abun tambah hu jadinya gini ya, abuhu. Jadi nih tadi apa namanya? Mubtada kedudukannya. Kalau mubtada berarti dia punya khobar lagi dong. Khobarnya adalah alimun. Kalau khobar berarti tidak boleh dikasih alif lam. Dan dia juga wajib rofa. Mubtada dan khobar itu wajib rofa. Tanda rofanya itu dengan dhammah. Sudah selesai kita menganalisis ketiga kata ini. 3 kata aja panjang banget ya. 3 kata ini. Lalu kita masuk ke kata selanjutnya di dalam fi tidak perlu dirubah dan dia adalah huruf jar. Kalau dia huruf jar, fi huruf jar kan ya? Huruf jar ada banyak macam-macamnya. Fi adalah salah satu dari huruf jar. Dan huruf jar ini dan si fi ini dia punya tugas, dia akan membuat semua kata-kata setelahnya itu menjadi majrur. Berarti di nun ini merupakan isim yang majrur karena ada fi sebelumnya, ya. Majrur itu maksudnya apa sih Ustazah? Majrur itu maksudnya berarti harokatnya yang awalnya u kita turunkan menjadi i. Nah, contohnya begini.
Dini itu adalah contoh dari dia majrur. Kita majrurkan harokatnya jadi kasroh. Lalu hu ini kan bisa digabung nih sama nun. Nah, berarti digabungin aja. Jadinya begini. Karena ini tadi nggak bisa digabung, jadi dipisah. Tapi kalau din itu bisa digabung, maka digabung jadi tak marbutoh tanpa titik ini yang kayak Allah gitu. Dinihi. Gitu ya. Lalu lanjut kata yang ke terakhir, murni. Yang murni berarti dia sifat. Sifat hanif ini sifat kemana Ustazah? Sifat ke agama ya. Yang murni itu agamanya, bukan si bapak atau si laki-laki itu. Nah kan kita menceritakan dua orang ya, bapak dan laki-laki. Si laki-laki itu dan bapaknya. Tapi yang murni ini adalah agamanya dan bukan mereka berdua. Jadi harus sama persis dengan kata din. Dengan kata din ini ya. Lalu kita lihat hasilnya nih. Kok ada alif lamnya Ustazah? Din kan udah ada alif lamnya nih. Nah, Ustazah kasih tahu ya. Semua isim-isim yang apa nih ada hi-nya, maksudnya tergabung dengan domir muttasil, berarti dia itu adalah ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ma'rifah itu berarti dia tertentu. Ya, bahasa Indonesia tertentu. Ma'rifah itu maksudnya adalah tertentu. Semua kata-kata, benda atau isim yang kalau kalian ada yang tahu namanya idofah. Kalau kalian tahu idofah, din ini adalah idofah. Dinihi ini dinnya mudhof, hinya mudhofun ilaih. Dan kedudukan mudhofun ilaih ini dia ma'rifah, maksudnya dia tertentu. Berarti karena dia tertentu, otomatis sifat yang mengikuti kata tertentu itu harus dikasih alif lam. Apakah ini sudah dipahami? Saya jelaskan sekali lagi nih biar biar makin cemerlang. Dinihi ini nih merupakan idofah. Dinnya mudofun, hunya mudofun ilaih. Dan jadilah dia idofah. Artinya dua kata yang menjadi satu. Sama seperti pintu masjid atau misalkan sarung bantal. Nah, itu adalah idofah. Dua kata yang menjadi satu. Dua kata yang ketika digabungkan menjadi satu makna saja. Itu adalah idofah. Dan tiap dua kata yang menjadi satu itu, dia ma'rifah. Walaupun tidak kita kasih alif lam, dia tetap ma'rifah. Dia tetap tertentu. Ya, ciri-cirinya dia adalah dua kata yang menjadi satu. Berarti karena dia tertentu, semua sifat-sifat yang mengarah ke dia, semua sifat-sifatnya dia berarti juga harus tertentu. Kalau tertentu itu ditambahi alif lam. Karena itu si murni ini kan sifatnya agama ya. Berarti dia ditambahi alif lam karena dinnya itu ma'rifah atau tertentu. Oke, kita tambahi alif lam. Lalu yang sama apa lagi? Dari sisi jumlah, mufrad, musanna, jama'. 1, 2, atau 3. Hanif ini, si din ini agamanya berapa? Agamanya 1 ya. Tidak banyak. Jangan jadi nanti jadi ya macam-macam. Agamanya 1, maka hanifnya juga 1. Lalu dari sisi apa lagi? Dari sisi laki-laki dan perempuan, mudzakkar dan muannas. Din ini ada tak marbutohnya nggak? Udah ada kan? Din berarti dia laki-laki atau mudzakkar. Maka hanifnya juga harus mudzakkar. Lalu terakhir dari sisi harokat atau dari sisi mu'rabnya. Ini dia tadi tuh majrur ya, karena ada fi sebelumnya berarti tadi dia majrur. Ciri-ciri majrurnya dengan tandanya itu apa nih? Kasroh. Maka hanifnya juga harus majrur. Hanifnya juga dikasih kasroh huruf akhirnya. Begitu ya. Jadi bahasa Arab dari iya
Satu laki-laki, bapaknya adalah pintar dalam agamanya yang murni, adalah huwa abuhu alimun fi dinihil hanif. Ya. Terus kalau dua orang, mana Ustazah? Kalau dua orang, maka jadinya begini. Iya, dua laki-laki, berarti huma, ya kan? Ini ya, Bapak Abun, nyanya huma, berarti kembali ke sini. Kalau huma, versi pendeknya atau mutasilnya tetap sama huma, ya kan ya? Jadi tetap sama abu, huma. Pintar, alimun. Kok cuma satu, Ustazah? Bukan alimani kah? Kan dia ada dua. Nah, yang bapaknya berapa orang? Bapaknya cuma satu ya. Pintar ini adalah khobar dari si bapak. Ya, masih ingat yang tadi Ustazah jelaskan jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Kan dia adalah khobar kecil atau jumlah ismiyah yang berada di dalam jumlah ismiyah lagi yang lebih besar. Jadi, pintar ini adalah khobar dari si bapak. Yang pintar kan si bapak kan? Bapaknya pintar, berarti bapaknya yang pintar. Berarti si pintar ini ngikutin jumlah si bapak. Bapaknya berapa orang? Bapaknya cuma satu. Abun. Berarti pintarnya juga satu. Berarti bapak ini punya dua anak. Artinya kita lagi ngeliat dua cowok yang lagi bersaudara. Dan dia punya bapak yang sama. Dan sekarang kita lagi ngegibahin dia. Gitu ya. Limun. Ini Ustazah bukan ngajarin untuk gibah ya. Ini maksudnya untuk perandaian aja. Tolong gibah-gibah itu kalau bisa dikurangi gitu ya. Ustazah juga mencoba mengurangi gibah. Yang namanya cewek. Dalam fi agama dinunnya. Nah, kok Ustazah? Kan dua orang. Nah, kenapa begitu? Karena yang punya agama siapa tadi Ustazah jelaskan? Agamanya si bapak, bukan agama mereka berdua. Siapa tahu kan mereka berdua ceritanya beda agama gitu ya. Maksudnya ini agamanya si bapak. Bapak ini pintar. Misalkan nih kita cerita nih ya, lagi ngegibah. Allah, ngajarin. Ustazah bukan ngajarin gibah ya. Tapi ini cuma aja, apa sih, sebagai perandaian gitu. Kita lagi ngegibah nih. Ada dua orang cowok, dia punya bapak yang sama. Dan bapaknya tuh pintar dalam agamanya. Ceritanya nih, mereka bertiga ini adalah sebuah keluarga di mana memiliki agama yang berbeda. Si anak ini berdua ternyata sudah pindah agama. Ceritanya itu kan misalkan pindah ke agama Kristen gitu. Terus si bapak ini karena agamanya kuat, dia masih bertahan di dalam agamanya yang Islam. Jadi kita lagi ngegibah nih ceritanya. Dia tuh mereka berdua, bapaknya mereka berdua itu pintar loh di dalam agamanya. Di dalam agamanya yang murni gitu kan. Berarti agama yang kita ceritakan ini agama si bapak kan ya, bukan agama mereka berdua. Karena itu dia nyaknya ini tetap kembali ke bapak. Karena bapaknya cuma satu orang, maka dia juga tetap satu orang, tetap hu aja gitu. Kalau misalkan masih kesulitan untuk memahami, silahkan hubungi Ustazah ya, atau mungkin mau mengulang-ulang dulu videonya supaya lebih paham. Yang murni tetap sama tadi sifat, tidak perlu Ustazah jelaskan ulang. Lalu langkah kedua, berarti kita rubah sesuai dengan kedudukannya. Mubtada huma, abu digabung jadinya abu huma. Ya, kalau digabung jadinya begini. Tinggal ditambahi humanya di belakang. Alimun fi dinihil hanif. Sama ya? Tetap sama. Penjelasannya sama kayak tadi. Jadi iya, dua laki-laki, bapaknya adalah pintar dalam agamanya yang murni. Bahasa Arabnya huma, abu huma, alimun fi dinihil hanif. Lanjut, yang ketiga. Nah, kita rubah jadi 3 orang. Biar lebih mudah, biar lebih nancep pemahamannya. Iya. Ini maksudnya 3 laki-laki ya. Ini Ustazah lupa ganti ya. Ini maksudnya 3. Iya, 3 laki-laki. Iya, 3 laki-laki, bahasa Arabnya hum. Bahasa Arabnya hum. Hum itu mubtada, tidak perlu dirubah karena dia isim mabni. Bapak, abun, nyanya tadi kembali ke dia. Artinya kita lagi ngegibah, sekarang bapak itu punya 3 anak. 3 anak,
Terus kita lagi cerita nih, mereka bertiga tuh bapaknya tuh pintar dalam agamanya yang murni gitu. Nah, berarti kan hu-nya lagi ini kembali ke si bapak. Berarti hu-nya ini tidak akan berubah sejauh bapaknya ini tidak berubah. Kalau si bapak berubah, maka ini juga berubah. Kalau ternyata bapaknya ada 2 orang, berarti ininya berubah jadi huma. Tinggal dilihat ininya ya. Dilihat dari jumlah-jumlahnya. Kalau dia ternyata kita lagi ceritain si mama, mereka bertiga tuh mamanya pintar dalam agamanya yang murni. Berarti ini kita ubah jadi ha karena tadi yang punya agama adalah si mama, gitu ya. Jadi bahasa Arab dari ia, 3 laki-laki bapaknya adalah pintar, dalam agamanya yang murni adalah hum, abuhum alimun fi dinihil hanif, gitu ya. Al-misal, sekarang Ustazah mau menjelaskan jika kita menggunakan kalimat yang lain. Kamu satu perempuan. Nah, sekarang berubah ya. Kamu satu perempuan, pembantumu adalah rajin di dalam pekerjaannya yang sulit. Kamu satu perempuan namanya Anti, bahasa Arabnya Anti. Pembantu, ini pembantunya kita jadikan laki-laki. Pembantu bahasa Arabnya khadimun, pembantu bahasa Arabnya khadimun. Mu, ini versi pendek yang digabung berarti Anti, kalau versi pendeknya jadi ki. Ki adalah rajin, berarti pembantunya rajin. Rajin bahasa Arabnya mujtahidun. Dalam fi pekerjaan amadun nyahu. Ayo, kenapa bisa hu? Kan dia perempuan nih Ustazah. Lihat lagi nyaknya nih. Si garis nih kemana garisnya? Oh, si pembantu garisnya. Si pembantu ini laki-laki kan ya? Satu orang laki-laki. Berarti dia juga hu. Itu untuk membedakan ya. Jadi tolong diperhatikan garis-garis ini. Dia sebenarnya ke arah mana itu untuk mengikuti. Lalu terakhir sulit bahasa Arabnya so'bun. Sulit bahasa Arabnya so'bun. Sebenarnya ada bahasa lain tapi pakai itu aja dulu. Langkah kedua adalah mengubah kata-kata tersebut tadi untuk agar mereka sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Tadi kedudukannya di dalam kalimat adalah mubtada dan khobar. Sekarang kita cari mubtadanya yang mana. Mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Berarti yang pertama nih apa? Anti. Berarti anti ini kedudukannya menjadi mubtada. Semua kata-kata yang berada di awal kalimat dan dia berupa isim, berarti dia dinamakan sebagai mubtada. Anti mubtada. Khobarnya yang mana Ustazah? Khobarnya adalah jumlah ismiyah dari dari pembantu yang rajin. Pembantumu adalah rajin. Itu adalah mubtada khobar yang menjadi khobar bagi si Anti. Gitu ya. Jadi, coba saya jelaskan lagi ulang. Kamu ini kan adalah mubtada. Khobarnya adalah jumlah ismiyah dari mubtada khobar khodim muki mujtahidun. Itu adalah khobar dari si Anti. Terus, tinggal kita gabungin aja lagi. Khodimun gabung sama ki, mim sama ka bisa digabungkan ya. Kalau mereka bisa digabung, tolong digabungkan, jangan dipisah. Khodimuki bisa digabung, maka jadinya begini. Mujtahidun adalah rajin. Loh kan perempuan Ustazah, kenapa Anda mujtahidah? Nah, yang rajin siapa sih? Yang rajin kamu perempuan kah atau si pembantu? Coba kita Ustazah ceritakan lagi ya, kita ngegibah lagi nih. Kamu ceritakan nih, misalkan Ustazah lagi ngomong nih sama seorang perempuan dan dia punya pembantu gitu kan. Kamu satu perempuan kok Ustazah. Kamu pembantumu tuh rajin ya dalam pekerjaannya yang sulit. Nah, berarti yang rajin itu si pembantu, bukan si kamunya. Kamunya sih nggak kerjain apa-apa, yang rajin tuh si pembantu. Berarti si rajin ini harus menyesuaikan kedudukan jumlah dan jenisnya dengan si pembantu. Pembantunya laki-laki atau perempuan? Pembantunya itu laki-laki. Ya. Nggak peduli si kamunya laki-laki, perempuan, atau banyak. Yang penting pembantunya laki-laki. Berarti rajinnya juga harus menyesuaikan dengan kata pembantu. Berarti dia tetap mujtahidun, bukan mujtahidah. Ya.
Lanjut kata setelahnya, dalam. Fi tak perlu dirubah dan dia majrur, dan dia huruf jar, berarti setelahnya itu harus majrur. Yang awalnya amalun jadinya amali, ya, karena dia majrur. Digabungin sama hu. Jadinya begini. Lam sama ha bisa digabung ya. Jangan dipisah, kecuali dia adalah kata-kata yang dipisah, maka wajib dipisah. Lalu so'bun. So'bun itu yang ada terjemah yang berarti dia adalah sifat. Yang sulit ini apa? Yang sulit itu pekerjaannya. Kan pekerjaannya sulit ya. Berarti yang sulit itu pekerjaannya. Berarti sulit ada sifat dari kata pekerjaan. Kita lihat pekerjaan tadi amali, berarti dia sukun. Otomatis sobunnya juga kita turunkan harokatnya jadi sobi. Lalu kita tambahi alif lam. Kenapa nih kok ditambah alif lam? Ustazah amalinnya kan enggak pakai alif lam. Karena gimana ya tadi? Karena amalihi ini adalah idofah. Amadun mudhafun, hunya mudhafun ilaih. Karena semua kata-kata idofah itu dua kata yang menjadi satu. Dua kata yang memiliki satu makna. Dan semua idofah itu dia ma'rifah. Maksudnya ma'rifah itu dia adalah tertentu. Berarti so'bunnya juga harus tertentu. Tertentunya dengan cara ditambahi alif lam. Ya kalau misalkan satu kata dan dia apa sih? Dan dia tertentu berarti ditambahi alif lam. Kalau tidak tertentu ya tidak tambahi alif lam, ya kan? Lalu berarti bahasa Arab dari kamu, satu perempuan, pembantumu adalah rajin di dalam pekerjaannya yang sulit adalah anti khadimuki mujtahidun fi amadihil sorbi. Gitu ya. Kalau dua orang, oh nih, Ustazah rubah jadi saya. Saya, satu perempuan. Pembantu saya adalah rajin di dalam pekerjaan yang sulit. Berarti Ustazah punya pembantu nih. Pembantunya tuh rajin banget. Walaupun pekerjaannya itu sulit, dia tetap rajin ngerjainnya. Berarti sekarang kita mau ngebuat kalimat itu menjadi bahasa Arab. Saya, bahasa Arabnya ana. Pembantu khadimun. Saya, versi singkatnya seperti yang kita pelajari minggu kemarin. Bukan, dia udah lama ya. Itu dia bentuknya ya sukun. Ya sukun. Adalah rajin tetap sama dalam pekerjaan yang sulit juga tetap sama. Berarti sekarang kita mau rubah dia ke dalam sesuai dengan kedudukannya. Ana tidak perlu dirubah. Khodimun digabungkan dengan ya, jadinya khodimi. Kok berubah Ustazah harokatnya? Emang dia majrur kah? Kok jadi sukun sih? Ya memang begitu. Kalau ketemu ya sukun dan kita mau panjangin, berarti harokat sebelumnya itu kita rubah jadi kasroh. Biar sesuai aja gitu ya. Jadinya khodimi. Adalah rajin mujtahidun fi amalihil su'bi, tetap sama. Jadi bahasa Arabnya, saya, satu perempuan pembantu saya adalah rajin di dalam pekerjaannya yang sulit adalah ana khodimi mujtahidun fi amalihil su'bi. Sekarang tadrib. Tadrib adalah latihan. Latihannya untuk karena materi kali ini agak sulit dan dari yang Ustazah perhatikan beberapa dari yang sudah berangkat ke Gontor kemarin tuh agak masih kurang paham mengenai materi ini, otomatis untuk kali ini tugasnya digabungkan semuanya sama, yaitu menerjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Nah, ini ada 5 kalimat yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik yang spesial ataupun yang khusus, tugasnya sama ya, adalah menerjemahkan 5 kalimat ini. Semuanya tugasnya sama, menerjemahkan 5 kalimat ini. Tapi kerjakan masing-masing, jangan nyontek-nyontek, ngikutin jawaban teman. Kalau tanya-tanya tentang materi dan lain-lain sih boleh, atau cara-caranya ditanyain boleh. Tapi jangan nanya jawaban plek ngikutin, salah-salahnya juga diikutin gitu ya, jangan. Kerjakan tetap sendiri-sendiri. Demikian materi Ustazah hari ini. Mudah-mudahan mudah dipahami.
Dan kalaupun memang ada yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung ke ustazah. Kalau malas nanya, ntar bingung ngerjainnya, ya. Jangan malu nanya ke ustazah. Demikian, syukran ala husni itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini lupa.